Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya beri tema berjalan dengan nama Tuhan. Kita akan melihat dalam Mika 4 ayatnya yang kelima. Dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima, saya baca firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Di dalam terjemahan lama dikatakan seperti ini. Biarlah segala bangsa berjalan masing-masing dengan nama dewanya, tetapi kita juga hendak berjalan dengan nama Tuhan Allah kita kekal selama-lamanya. Jadi kita lihat perjalanan dengan nama Tuhan itu untuk selama-lamanya sampai kepada kekekalan. Perjalanan kehidupan umat Tuhan tidak bisa sampai pada tujuan, yaitu kehidupan kekal, keselamatan. Dalam kemuliaan Tuhan. Kalau umatnya itu gagal berjalan dengan nama Tuhan, jadi kita nggak bisa sampai di sorga, kita nggak bisa menikmati mahkota kehidupan, kekekalan kekal dengan Tuhan. Kalau perjalanan kita sebagai umat Tuhan itu gagal, kita berjalan dengan nama Tuhan. Jangan sampai gagal. Berjalan dengan nama Tuhan itu berarti kehidupan yang tetap beribadah kepada Tuhan di tengah dunia yang jahat, di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Kita mau tetap berjalan dengan nama Tuhan, kita mau tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Namun kalau kita lihat, sayang sekali hal itu tidak dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka gagal berjalan dengan nama Tuhan. Mereka meninggalkan ibadah yang benar. Ibadah kepada Tuhan dan beribadah kepada berhala, beribadah kepada Baal. Mereka tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Padahal ibadah kepada Tuhan itu adalah ibadah yang benar. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Dengan demikian, kalau kita lihat di sini, bukan Tuhan yang gagal memimpin umatnya, melainkan umatnya yang gagal mentaati segala perintah dan ketetapan Tuhan. Mereka sibuk dengan berhala mereka dan melakukan begitu banyak kejahatan, sehingga hal itu mendatangkan murka Allah bagi umatnya sendiri. Kita bisa lihat itu di dalam Mika pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca di sana, bagaimana kita akan melihat di sana kedahsyatan yang akan dialami oleh umat Tuhan. Juga dijelaskan di dalam Mika 3 ayat 9 sampai ayat 12. Saya baca Mika 3 ayat 9 sampai ayat 12. Baiklah, dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Jadi kita lihat
bangsa Israel, umat Tuhan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, mereka mengira Allah ada di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka tidak akan ditimpa malapetaka. Padahal Tuhan sudah meninggalkan umatnya. Karena mereka telah gagal berjalan dengan nama Tuhan. Mereka telah meninggalkan ibadah yang benar, ibadah kepada Tuhan. Kehidupan bangsa Israel harus menjadi pelajaran penting dalam kehidupan umat Tuhan saat ini. Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita gagal berjalan dengan nama Tuhan. Jangan sampai kita gagal dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga kita bukan lagi penyembahnya Tuhan. Kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita gagal berjalan dengan nama Tuhan. Nah, bagaimana memiliki kehidupan yang berjalan dengan nama Tuhan? Yang pertama kita lihat, sebagai orang percaya kita harus memiliki rasa cinta dan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini merupakan ungkapan kerinduan yang dalam dari pemazmur. Bahwa ia haus akan hadirat Tuhan. Rindu untuk terus menyembah Tuhan. Kerinduan, kita lihat kerinduan itu muncul dari hati yang mencintai. Karena hati yang mencintai akan selalu membuahkan kerinduan. Ketiadaan rasa rindu kepada Tuhan adalah indikasi penurunan rasa cinta kita kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan, jemaat GPD El Shaddai Magelang, masihkah kita memiliki rasa cinta dan rindu untuk menyembah Tuhan? Jangan sampai umat Tuhan, jangan sampai kita kehilangan ibadah yang benar. Jangan sampai kita nggak berjalan lagi dengan nama Tuhan, karena tidak ada lagi kerinduan untuk menyembah Tuhan. Di luar sana ada banyak orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan penyembahan yang benar. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Dulu pengikut Kristus, tetapi mungkin sekarang bukan lagi pengikut Kristus. Kenapa? Mereka gagal berjalan dengan nama Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Saya yakin, saya percaya setiap kali kita datang menyembah Tuhan, di sana kita akan dikuatkan. Kita akan memperoleh kemenangan. Karena hadirat Tuhan itu adalah hadirat yang luar biasa. Yang akan selalu membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kita tidak gagal dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak gagal berjalan dengan nama Tuhan. Miliki rasa cinta, rasa rindu untuk tetap menyembah Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Bagaimana memiliki hidup yang berjalan dengan nama Tuhan? Taat kepada Tuhan, kepada kebenaran firman-Nya. Kita lihat Ulangan 11 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1 firman Tuhan katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya merupakan kewajiban bagi umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Dulu kita hamba dosa, kita telah ditebus oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Kita harus taat dan kita harus melakukan firman Tuhan. Dan ketaatan di sini tidak boleh dilakukan karena terpaksa. Tetapi kita harus taat karena kita memiliki rasa cinta akan Tuhan.
Kita melakukan firman-Nya karena kita memiliki rasa mengasihi Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 15. Yesus katakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang tidak taat lagi kepada Tuhan, berarti dia tidak lagi mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita taat kepada firman-Nya. Karena itu adalah tanda kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dengan demikian, orang yang taat kepada perintah Tuhan adalah orang yang sedang berjalan dengan nama Tuhan. Dan mereka yang berjalan dengan nama Tuhan pasti akan sampai kepada kehidupan kekal dalam kemuliaan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Namun sebelumnya, saya berterima kasih pada Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-274-20088. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik yang mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini dan kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah nasihat firman Tuhan yang boleh datang kepada kami, untuk kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus berjalan dengan nama Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam ibadah yang benar, karena hanya di dalam Engkau ada penyembahan, dan hanya dalam Engkau kami memperoleh kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.